Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Om. Pada sesi sebelumnya, kita sudah berhasil membahas tentang networking model. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang subnetting dan IP address. Nah, untuk IP address ini sebenarnya sudah kita singgung di materi sebelumnya pada network layer ya teman-teman. Tapi kita akan membahas lagi agar lebih mudah dipahami. Apa itu IP address? Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik menggunakan kabel, wired, maupun wireless, perangkat tersebut memerlukan identitas unik di dalam jaringan. Identitas inilah yang disebut dengan IP, Internet Protocol Address. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat di jaringan, dua alamat tujuan pengiriman data, penentuan logis suatu perangkat dalam jaringan. Tanpa IP address, perangkat tidak dapat saling berkomunikasi karena tidak ada alamat tujuan yang jelas. Nah, IP address juga terbagi menjadi dua seperti yang kemarin sudah saya bahas. Tapi kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah satu network besar menjadi beberapa network yang lebih kecil. Tujuan subnetting mengurangi jumlah host dalam satu jaringan, mengurangi broadcast domain, meningkatkan efisiensi penggunaan IP, meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan. Mengapa subnetting diperlukan? Misal kita memiliki network 192.168.1.0/24, artinya tersedia 284 host. Kenapa tersedia 284 host? Karena prefix-nya adalah 24. Nah, apa itu prefix? Nah, prefix akan kita bahas di materi selanjutnya. Jika hanya digunakan untuk ruang guru, ruang lab, dan administrasi, akan lebih efisien jika network tersebut dibagi menjadi beberapa subnet kecil. Nah, prefix pada IP address, kita akan membahas prefix ya. Apa itu prefix pada IP address? Prefix adalah angka di belakang tanda garis miring yang tadi pada penulisan IP address yang menunjukkan beberapa banyak bit yang digunakan sebagai network ID. Penulisan ini disebut dengan CIDR, Classless Interdomain Routing. Contohnya 192.168.1.0.24. Angka 24 itulah yang disebut dengan prefix teman-teman. Lalu IP address memiliki dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID menunjukkan jaringan, host ID menunjukkan perangkat dalam jaringan tersebut. Bagian mana yang menjadi network dan host ditentukan oleh subnet mask. Lalu hubungan prefix dengan subnet mask. Sebenarnya subnet mask dan prefix ini hampir sama teman-teman. Prefix bisa dikonfirmasikan menjadi subnet mask. Contohnya /8 menjadi 255.0.0.16. Jadi 255.255.0.0 dan selanjutnya. Jadi prefix sebenarnya adalah cara singkat menuliskan subnet mask dalam bentuk MIT teman-teman. Nah, ini adalah daftar contoh umum prefix IPv4. Nah, di paling kiri ini adalah contoh prefix. Di tengah adalah subnet mask. Yang di kanan ini adalah yang di kanan ini adalah kesimpulan ya teman-teman. Misalnya ini ada /24. Subnet max-nya 255.255.255.0. Standar untuk jaringan LAN kelas C. Terdapat 284 host yang tersedia. Nah, ini kita akan masuk ke contoh subnetting. Di satu ruangan misalnya ada 6 PC, berapa prefix yang diperlukan untuk 6 PC tersebut saling berkomunikasi? Apakah 192.168.1.0/24 atau 192.168.1.0/29? Yang perlu kita ketahui adalah ini teman-teman. Kan antara 24 atau 29. Nah, di sini kan ada 6 PC atau 6 komputer. Berarti yang kita perlukan hanya 6 host. Jadi, lebih baik pilih yang 29 teman-teman, karena digunakan untuk subnet kecil, 6 host yang digunakan. Tapi jika kita menggunakan prefix 24, akan ada 284 yang tersedia. Jadi 6 dikurang 284. Nah, kurangnya itu akan menjadi mubazir teman-teman jika kita memakai 24 ini, sedangkan kita hanya menggunakan 6 PC. Nah, terus ini adalah IP privat dan IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan di internet dan dapat diakses di mana saja selama perangkat tersebut terhubung ke internet. Ketika kalian membuka website seperti Facebook atau Google, sebenarnya perangkat kalian sedang mengakses IP public server mereka. Ciri-ciri IP public adalah unik secara server, tidak boleh sama di seluruh dunia. Diberikan oleh ISP, Internet Service Provider, bisa diakses langsung dari internet, digunakan pada router modem yang terhubung ke internet.
Lalu selanjutnya ada IP privat. IP privat adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal LAN dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Biasanya digunakan untuk jaringan sekolah, jaringan kantor, jaringan rumah, dan jaringan laboratorium komputer. Range IP privat IP4 ada 3 kelas. Sebenarnya ada 4 kelas, namun yang dipakai hanya 3. Dan jikalau melebihi rank tersebut, maka bukan lagi IP privat. Misalnya pada contoh kelas B 172.116.0.0 hingga 172.31.255.255. Jikalau kalian kelas B 172.30.0.0, nah itu masih tergolong pada IPv4 kelas B. Namun jikalau kalian 172.33.0.0, nah itu tidak termasuk ke IP privat teman-teman, masuknya ke IP public. Lalu apa hubungannya NAT untuk IP privat? NAT adalah mekanisme pada router yang berfungsi untuk menerjemahkan IP address, biasanya dari IP privat menjadi IP public, agar perangkat dalam jaringan lokal bisa berkomunikasi dengan internet. NAT bekerja pada perangkat router yang menjadi penghubung antar jaringan lokal LAN dan jaringan internet WAN. Mengapa NAT dibutuhkan? Yang pertama, jumlah IP public di dunia terbatas. IPv4 hanya sekitar 4,3 miliar alamat. Banyak pendekatan dalam satu jaringan, rumah, sekolah, kantor. Lebih aman karena IP privat tidak langsung terlihat dari internet. Dengan NAT, puluhan bahkan ratusan perangkat bisa menggunakan satu IP public saja. Nah, cara kerja NAT seperti apa teman-teman? Misalnya terdapat 3 PC, yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2. Dan masing-masing PC ini terdapat IP privatnya masing-masing. Lalu kita akan sambungkan ke router. Nah, router ini tempat untuk menaruh NAT teman-teman. Router memiliki IP public misalnya 36.80.sekian. Ketika PC tersebut mengakses internet, maka PC mengirim request dari IP tersebut. Lalu router mengubah translate alamat tersebut menjadi alamat dari IP public. Lalu server internet membalas ke 36.80.sekian ya yang tadi yang IP public. Lalu router meneruskan kembali ke PC 012. Router menyimpan table translasi net table agar tahu balasan harus dikirim ke perangkat mana. Lalu jenis NAT ada 3, yaitu yang pertama static NAT, satu IP privat ditetapkan ke satu IP public secara tetap. Yang kedua dynamic NAT, IP privat ditetapkan ke IP public dari kumpulan IP yang tersedia. Lalu yang ketiga port address translation, NAT overload. Banyak IP privat menggunakan satu IP public dengan pembeda nomor port. Ini yang paling umum dipakai di rumah dan sekolah. Lalu kita akan lanjut ke classful dan classless addressing. Apa itu classful? Lalu kita akan melanjutkan dengan classful dan classless addressing. Apa itu classful addressing? Adalah metode pengalamatan IP lama yang membagi IP address berdasarkan kelas tetap A, B, C, D, E. Pada sistem ini, pembagian network ID dan host ID sudah ditentukan dari awal dan tidak bisa diubah-ubah. Lalu classless addressing adalah metode pengalamatan IP modern yang tidak lagi terkait kelas A, B, atau C. Metode ini menggunakan prefix atau CIDR, classless interdomain routing. IP privat adalah alamat IP yang digunakan khusus untuk komunikasi di dalam jaringan lokal LAN seperti rumah, kantor, dan rumah. IP public adalah alamat unik diberikan Internet Service Provider (ISP) ke router atau perangkat kalian, memungkinkan akses langsung ke internet secara global tanpa NAT, Network Address Translation. Lalu IP address bisa digunakan pada dua versi, yaitu IPv6 dan IPv4. Pada IPv4 ada dua jenis, yaitu IP public dan IP privat. Dan dua jenis diklasifikasikan menjadi kelas. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah contoh classful ya. Di setiap kelas memiliki range yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya kalian membuat IP dari classful ini, misalnya 120.120.sekian, nah masuknya ke kelas A. Tapi kalau misalnya kalian memasukkan IP 193.195. Nah itu masuknya ke C. Nah, untuk subnet max ini dan CIDR ini sebenarnya CIDR ini adalah kata lain dari prefix ya teman-teman tuh. /8, /16 dan subnet max ini adalah sebenarnya subnet max dan CIDR itu hampir sama teman-teman. Tapi kalau misalnya kita untuk lebih spesifiknya kita ke IP privat teman-teman, karena ini ada range-nya yang bisa dipakai. Yang
seperti awal tadi saya jelaskan. Nah, ini misalnya ada contoh kasus, ruangan sekolah memiliki host 30 dan 30 host itu adalah IP private semua. Nah, misalnya saya akan menggunakan yang ini 172.16.0.0.0. Nah, prefix mana yang bisa kita gunakan untuk 30 host ini? Yang paling tepat yang kita gunakan adalah /27 karena terdiri dari 32 host, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi IP yang kita tulis nanti 172.16.0.0/27 teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke kasus subnetting nih teman-teman. Untuk melakukan proses subnetting kita akan melakukan beberapa proses seperti mencari prefix yang sesuai, mencari subnet mask, mencari IP network, mencari IP address, dan range IP yang digunakan. Untuk prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, dan IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua yang ada pada jaringan. Nah, untuk prefix dan subnet mask ini sebenarnya sama, tapi untuk prefix ini lebih untuk mikrotik, untuk subnet mask lebih ke Cisco Packet Tracer. Lalu analogi IP network dan broadcast itu seperti ini. IP network itu adalah kampung, misalnya kampung Cilengsi, lalu broadcast ini adalah media penyampaiannya, misalnya Pak RT menyampaikan orang meninggal di masjid. Nah, kan dari kampung ini ada yang menyampaikan orang meninggal yaitu Pak RT melalui masjid. Nah, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Nah, jadi Pak RT ini mengirimkan informasi ke warga-warga atau IP broadcast ini mengirimkan informasi ke host gitu teman-teman. Lalu cara mencari prefixnya gimana? Misalnya ada 12 komputer pada satu ruangan dan IP yang akan digunakan adalah kelas B nih. Cara mencari prefix dengan perpangkatan 2 nih, yaitu kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya agak lebih dan gak kurang dari 12. Dan perpangkatan yang kita dapat itu adalah 2 pangkat 4, hasilnya 16 nih. Di sini ada perpangkatan. Kalau misalnya kita pakai 2 pangkat 3 kurang, kalau misalnya pakai 2 pangkat 5 kelebihan. Yang paling cocok adalah 2 pangkat 4, hasilnya 16. Rumus prefix seperti ini, 32 kurang 4 kurang rumus prefix seperti ini, 32 kurang 4 sama dengan 28. Kenapa 32? Karena IPv4 ini terdapat 32 bit, dan di mana kita mendapatkan 4 ini? Dari perpangkatan dari 2 pangkat 4 ini teman-teman, kita ambil 4 saja. Jadi 32 kurang 4 hasilnya 28. Jadi prefix yang cocok untuk digunakan adalah 28 karena ada 16 host. Gitu teman-teman. Lalu kita akan menentukan range IP yang digunakan. Kita masih menggunakan yang kelas B ya. Misalnya ini rumus kita mencari total IP. Misalkan kan tadi kan udah kita nemu nih 128. Nah, kita tulis ulang 172.0.11.x/28. Nah, yang kita cari itu x ya teman-teman nanti ya. Rumusnya gini, 2 terus 2 pangkat 32 kurang 28. Kenapa 32? Kita balik lagi ke sebelumnya bahwa 32 itu adalah bit dari IPv4. Nah, 28 ini dari prefix yang kita dapat tadi nih, teman-teman, yang kita dapat tadi. Lalu 32 kurang 28 hasilnya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini hasilnya 16. Lalu kita akan mencari subnet max-nya, teman-teman. Rumusnya berbeda dengan cara mencari IP total. Rumusnya adalah 256 kurang 16. Kenapa 256? Karena total dari IP itu adalah 256. Dan 16 ini kita dapat dari hasil dari total IP yang tadi nih, 16 ini hasilnya 240. Jadi 256 kurang 16 hasilnya 240. Lalu untuk mencari IP network broadcast adalah misalnya ini adalah pengamaran ya, atau subnet block 016. Nah, 16 ini dari total IP yang kita dapat tadi nih, teman-teman, yang ini. Lalu 32 ini dari yang awal tadi. Nah, kenapa ini 32? Karena 16 tambah 16 32. Nah, kan ini kan subnet block ya. Jadi dilompat-lompat gitu, teman-teman. Jadi 16 tambah 16 32. IP broadcast itu dari hasil IP network lalu dikurang 1. Jadi 0.15.31. Dan range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.0 hingga 172.16.10.15. Harus kita ingat bahwa IP network dan IP broadcast tidak dapat digunakan. Jadi yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sama dengan 172.16.10.14. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita akan menggunakan kasus yang berbeda, yaitu misalkan ada 60 komputer pada satu ruangan dan IP yang digunakan adalah kelas A nih, teman-teman, yang 10.0.0.0.
Cara mencari trafficnya sama seperti yang awalnya, yaitu dengan perpangkatan 2. Kita cari perpangkatan berapa yang hasilnya gak lebih dan gak kurang dari 60. Dan perpangkatan yang kita dapat adalah 2 pangkat 6, hasilnya 64 nih teman-teman. Kan ini kan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kalau misalnya 2 pangkat 5 itu hasilnya 32 kurang. 2 pangkat 7 hasilnya 128 kelebihan. Jadi yang kita pakai adalah 2 pangkat 6 hasilnya 64. Rumus trafficnya masih sama, 32 dikurang 6. 6 itu hasil dari perpangkatan 2 pangkat 6 tadi. Hasilnya kan 26. Jadi traffic yang cocok untuk digunakan adalah /26 karena ada 64 host yang tersedia, teman-teman. Lalu menentukan range IP yang digunakan. Nah, kita masih menggunakan kelas A ya. Misalnya di sini 10, sorry ya, ini belum diganti. 10.1.1.0 misalnya. Enggak deh. Nah, misalnya kita 10.1.1.x. Nah, nanti kita cari x-nya ini, teman-teman. Slash berapa tadi? /26. Rumusnya seperti ini. 2 pangkat 32 kurang 26 sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya 64. Lalu untuk mencari subnet max-nya sama seperti yang tadi, 256 kurang ini nih, total IP, berarti 256 kurang 64 hasilnya 192. Untuk mencari IP network-nya dan broadcast seperti ini. IP network kita tulis 0 terlebih dahulu. 64 kita ambil dari sini, kita tulis 64, lalu 128. Kenapa 128? Karena 64 tambah 64 itu 128. Lalu IP broadcast itu dari hasil IP network lalu dikurang 1. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. 0 titik, ini kan 4, kita kurang 1 jadi 3, ini 128, kita kurang 1 jadi 127. Dan range IP yang digunakan adalah ini ya, kita lihat nih. 10.1.1.64 hingga 10.1.1 hingga 127. IP network dan IP broadcast tidak dapat digunakan, teman-teman. Jadi yang dapat digunakan adalah 10.1.1.65 hingga 10.1.1.126. Lalu kita akan lanjut ke konsep blok subnet. Blok subnet atau block size increment adalah jarak kenaikan antar network dalam satu hasil subnetting. Blok ini menentukan lonjakan network berikutnya, range IP dalam satu subnet, dan letak broadcast address. Cara mencari blok subnet adalah rumusnya seperti ini. Block size 256 yang tadi, angka subnet max pada akte terakhir yang dirubah. Maksudnya itu yang ini, teman-teman nih. Ya. Nah, ini nih. Misalkan ini kan total IP-nya 64. Nah, kita ini kurang ini. Jadi 256 kurang angka subnet max pada oktet terakhir yang dirubah. Contohnya nih, subnet maxnya 255.255.255.192, maka 256 kurang 192 sama dengan 64. Maka block size-nya adalah 64. Artinya network akan meloncat setiap 64. Nah, makanya kenapa kalau misalnya ini saya bilang loncat-loncat terus ya. Misalnya 64 tambah 64 gitu. Nih, 64 tambah 64 hasilnya 128. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan blok size 12, berarti 12 tambah 12 24 seperti itu, teman-teman. Contoh penerapannya seperti ini. Diketahui 192.168.1.0/26. Subnet max-nya 255.255.255.192. Blok size-nya itu 64. Maka subnetnya diloncat-loncat, teman-teman. Jadi 0 tambah 64 hasilnya 64. 64 tambah 64 hasilnya 128. 128 tambah 64 hasilnya 192. Itulah network ID masing-masing subnet. Cara menentukan host dan broadcast-nya nih. Ambil contoh yang tadi ya. 192.168.64/26. Karena bloknya 64, maka networknya 192.168.1.64. Lalu broadcastnya 192.168.1.127. Nah, lalu hasilnya seperti ini, teman-teman. 192.168.1.65 hingga 192.168.1.126. Kenapa host network dan broadcast berbeda? Karena kita peringatan lagi bahwa network dan broadcast itu tidak bisa dipakai. Jadi
untuk yang host ini yang 65 ini kan ditambah nih. Jadi network itu ditambah 1, sedangkan broadcast itu dikurang 1 untuk angka akhirnya ya. Untuk angka akhirnya ini ya. Caranya broadcast network berikutnya dikurang 1 dan network berikutnya 128 kan. Jadi 128 kurang 1 hasilnya 127. Nah, lalu kenapa disebut blok? Karena IP dibagi dalam blok-blok ukuran tertentu. Semakin besar prefix, blok semakin kecil, host semakin dikit. Tapi semakin kecil prefix, blok semakin besar dan host semakin banyak. Contoh blok umumnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya adalah IPv4 delivery type. IPv4 memiliki beberapa jenis cara pengiriman paket berdasarkan tujuan pengirimannya. Ini disebut dengan delivery type. Ada 3 jenis utama dalam IPv4, unicast, broadcast, dan multicast. Sebenarnya untuk delivery type ini ada 4 ya teman-teman, namun yang utama ada 3. Yang pertama, unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil maupun gagal terima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim. Untuk topologi jaringan dengan komunikasi connection oriented (TCP), jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dapat dikirim secara lengkap. Contoh dari transmisi data menggunakan alamat unicast sering dilakukan komunikasi perangkat sehari-hari, misalnya file sharing, antar komputer, browsing, akses server, IP address, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk multicast metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast teman-teman. Namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik poin yang terhubung ke grup alamat yang sama. Jadi jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Dan alamat yang digunakan di sini adalah biasa disebut dengan alamat multicast. Ada beberapa alamat multicast yang digunakan tergantung jenis servisnya. Nah, ini contoh penggunaan dari multicast lebih sering dikenal dengan melakukan real time streaming video. Nah, misalnya di sini kan ada contoh ini. Si yang komputer satu ini ingin mengirim ke grup yang lain nih. Nah, di tengah kan dia nggak ada grup ya, otomatis dia nggak bakal dapat transmisi data dari awalan ini. Jadi yang hanya dapat yang masuk grup saja. Lalu selanjutnya adalah broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik poin, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak, dan juga tidak melihat apakah perangkat penerima pada setiap titik tersebut sedang aktif siap menerima paket atau tidak. Metode ini komunikasi biasanya dilakukan pada setiap perangkat yang terhubung di dalam jaringan yang sama atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Kalau kita mempelajari subnetting, maka alamat broadcast merupakan alamat terakhir dari sebuah subnet. Misal, jika ada network dengan subnet 192.168.1.0 prefix 24, maka alamat broadcast adalah 192.168.1.255, dan hal itu biasa disebut dengan subnet broadcast. Ada juga limited broadcast yang mana transmisi data menggunakan alamat 255.255.255.255. Contoh penggunaan jenis transmisi broadcast ini banyak dilakukan untuk siaran TV, radio, dan ARP. Dan sering kita temukan juga biasanya digunakan dalam proses DHCP. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Switch ada perangkat jaringan yang bekerja pada data link layer 2 OSI model. Fungsi utama switch adalah menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, LAN. Cara kerja switch bekerja menggunakan MAC address. Ketika sebuah perangkat mengirim data, switch membaca MAC address tujuan, switch melihat MAC address table, switch meneruskan frame hanya port yang sesuai. Jadi switch tidak mengirim ke semua port seperti hub teman-teman, tetapi hanya ke tujuan yang benar. Nah, ini adalah fungsi switch, menghubungkan fisik dalam satu jaringan, mengurangi collision, membuat komunikasi lebih efisien, mendukung VLAN virtual local area network pada switch manageable. Contoh kasusnya, lab TK aja memiliki 20 PC, satu printer dan satu server. Nah, semua perangkat akan dihubungkan ke switch agar bisa saling komunikasi dalam satu jaringan. Lalu untuk router adalah perangkat jaringan yang bekerja pada network layer OSI ketiga ya.
Fungsi utama router adalah menghubungkan jaringan yang berbeda. Router bekerja menggunakan IP address. Cara kerja router membaca IP address tujuan, router melihat routing table, router menentukan jalur terbaik, router meneruskan paket ke jaringan tujuan. Router berfungsi seperti kantor pos yang memiliki rute terbaik. Fungsi router menghubungkan LAN ke LAN, menghubungkan LAN ke internet, melakukan routing, menjalankan NAT, membatasi broadcast domain. Dan perbedaan switch dan router bekerja di layer 2 menggunakan MAC address, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, tidak bisa menghubungkan network yang berbeda. Lalu untuk router bekerja di layer 3 menggunakan IP address, menghubungkan jaringan yang berbeda ke internet. Mungkin cukup seperti itu saja, kita sudahi materi tentang IP address dan subnetting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.